Selamat pagi, setengah siang ya. Saya melayani sesi ketiga. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita semua sehat ya. Bisa kembali bersama-sama berkumpul di rumah Tuhan. Kalau bukan Tuhan tak mungkin kita ada sebagaimana kita ada ya saudara. Kita kuat karena Tuhan ya. Yang selalu setia, selalu sabar untuk menolong pada kita semua ya. Mari sama-sama kita langsung aja membaca di dalam ayat pertama ya, Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40 ayat 31. Ayat ini sangat bagus sekali ya. Sudah ya, Yesaya 40 ayat 31 saya bacakan, demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang, bukan orang ya, berarti lebih dari satu ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan, bukan menanti, tapi menanti-nanti. Ya. Jadi ini sangat penting, menanti-nantikan Tuhan. Mendapat kekuatan baru. Amin ya. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Pasti semua tahu burung raja wali ya. Begitu kuat ya. Begitu wah ya, getol ya. Dengan kekuatan sayapnya. Terus mereka berlari dan tidak menjadi, berjalan dan tidak menjadi. Nah, itu loh. Itu anak muda lari. Ya, tapi saya sudah ada umur ya 73, enggak seperti dulu ya, jalannya pelan-pelan. Nah itu loh. Ya ini saya berikan judul pada pagi ini yaitu menanti. Apa persamaan katanya menanti? Menunggu. Ya, nanti saya ajak nyanyian lama ya. Jadi tetapi ya, saya ulangi lagi pelan-pelan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dihafalkan ya. Nanti kalau siapa yang hafal kasih hadiah. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Siapa yang suka baju baru? Semua ya, senang kalau dapat baju baru. Mereka seumpama raja wali, burung raja wali ya, terbang ya. Yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Itu, terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Berjalan tidak menjadi lelah. Menanti. Di sini dikatakan menanti-nantikan Tuhan. Secara manusia saudara pernah menanti apa enggak? Menanti apa? Menanti kok belum punya pacar ya? Aku seumur piro iki? Menanti nunggu ya. Apalagi menanti kelahiran ya. Oh iki wis 9 wulan kok durung lahir-lahir ya apa iki? Menanti. Nunggu. Apalagi menanti aku kok durung sukses ya. Wong iku kok wis sukses. Sukses itu apa? Berhasil ya. Apa duwe mobil, rumah bagus dan sebagainya. Berhasil ya, sukses. Nah, apalagi menanti pekerjaan. Ada di sini jemaat saya ya. Menunggu pekerjaan tidak dapat tante. Sudahlah, kamu jangan menunggu menanti aku kok tidak dapat pekerjaan. Kamu ucapkan syukur. Bilang aja Tuhan, terima kasih. Ubah kata-katamu. Tuhan, terima kasih saat ini saya belum dapat pekerjaan, tapi nah itu loh. Saya percaya. Yang jadi jangan ragu. Saya percaya bahwa Tuhan pasti memberi saya pekerjaan yang terbaik pada waktunya. Itu kan menghibur kita. Jangan sampai wah Tuhan mana aku ngenteni katanya kalau minta dikasih. Loh aku gak dijawab.
Jangan begitu, memang meremehkan Tuhan, jangan. Seperti orang tua, mana Bu janji dok, endi aku gak ditukokno sepeda motor. Loh, ibu kan sedih ya. Tapi kan lain kata-kata kita, Bu, tolong ya sampai nek duwe berkat, Bapak, aku kepengen sepeda motor, Bu. Nah, lain ya. Nah, itu lain kata-katanya itu. Jadi ibunya tuh ternyuh ya. Oh, anakku butuh sepeda motor. Bagaimana caranya supaya anakku dapat sepeda motor? Sama dengan kita, dengan Tuhan. Ya. Menanti apa lagi kalau sekolah, kuliah supaya dapat gelar. Kapan ya aku oleh gelar? Di wisuda pakai kepil ya. Nah, itu menanti, semua menanti ya. Apalagi yaitu kesembuhan. Seperti saya, tangan saya gatal-gatal. Tuhan, saya ini doa loh. Saya ini mau sembahyang kok gatel kayak gitu. Sudah pakai ini, sudah minum ini itu. Nah, sepertinya saya tuh menuduh Tuhan. Tapi terus saya ubah. Kalau saya mungkin tidak gatel, saya tidak sungguh-sungguh sembahyang. Enak tidur gitu. Tapi karena gatel jadi harus tidak bisa tidur. Tapi bilang, Tuhan saya mau tidur loh Tuhan. Jangan gatel ya tuh, lagi itu loh. Sudah tua ya, jadi mungkin kulitnya tipis, sensitif. Bagaimana tidak bisa kena sabun, kena air? Pasti bisa, pasti harus. Biarpun saya sudah tua, saya tidak mau malas ya. Nah itu loh. Jadi menunggu itu udah enak ya saudara. Ada sini hamba Tuhan ya, sama suami saya katakan, ibu siapa ya? Tunggu di situ ya, sebentar nanti jam sekian tak jemput. Nunggunya sampai barangkali setengah jam lebih saudara. Secara manusia main jengkel ya, loh janjinya gak tepat, tapi tidak tahu mungkin macet atau bagaimana. Juga ada seorang hamba Tuhan di YouTube saya baca, Debbie Bazir ya. Dulunya masih belum bertobat sungguh ya. Dan habis pelayanan janji sama suaminya dijemput jam sekian. Akhirnya mungkin nunggu sampai lebih dari 1 jam. Apakah tidak marah? Ya, hamba Tuhan bisa marah. Ya, suaminya datang di telepon, ya sebentar lagi. Setelah tiba, terus dibukakan pintu, dia masuk, jebrek, gitu. Karena 1 jam nunggu, ya mungkin kepanasan, ya mungkin bagaimana ya. Akhirnya di mobil diem-dieman, nggak mau bicara. Terus Roh Tuhan bilang sama bukan pendeta ya, apa itu pelayan Tuhan ya, mungkin di sini ada yang dengar di YouTube ya, saudara dengar ini enak, Debbie Bazir ya, dia dibisiki oleh Roh Kudus, kamu diam-diam sama suamimu ya toh, kalau hari ini jiwamu kok aku ambil bagaimana, apakah kamu selamat? Nah, itu ya. Jadi Roh Kudus, kalau kita penuh dengan Roh Kudus itu selalu diingatkan ya. Ada Roh Kudus berbisik pada kita ya. Akhirnya pegang tangan suamimu. Bisa. Jengkel, janji ya ditepati, suruh megang tangannya suaminya. Enggak Tuhan, masih keras hati. Enggak, buat apa saya tidak salah kok ya. Tapi akhirnya Roh Tuhan itu selalu mendorong. Akhirnya tangan suaminya dipegang di mobil. Aku minta maaf ya. Adi pintunya dibrak gitu ya. Ya karena apa? Karena hatiku jengkel, janji tidak ditepati. Menanti 1 jam kurang lebih ya. Nah itu. Jadi ada damai. Kalau diem-dieman memang jengkel ya, itu gak ada penyakit ya. Bisa jadi penyakit. Dengki, jengkel, ya apalagi itu. Iri hati, itu dibuang semua itu. Apa namanya, sampah-sampah itu tadi Bapak Gembala ya. Nah, jadi akhirnya berdamai. Nah itu loh, menanti tidak enak. Tapi kalau ada Roh Tuhan, ya pasti kita bisa ya mengampuni satu dengan yang lain ya. Saling mengerti, ya. Mungkin banyak meledos sama bagaimana ya. Nah itu kesaksian yang sangat baik ya, bisa merubah. Firman Tuhan itu bisa merubah hidup kita ini ya. Dikatakan firman Tuhan itu cermin, kaca.
Oh, kalau sebentar aja Mbak, apalagi yang perempuan-perempuan ya. Kalau maca gak pakai kaca, saya mau lihat. Ya ada, bisa ya, pada pertandingan merias diri dengan tidak pakai kaca. Bisa ya, sederhana. Oh di sini ya. Jadi firman Tuhan cermin. Oh kamu gini salah. Oh ini ada kotorannya kok hitam-hitam ini ya. Oh kamu tidak boleh begini, tidak boleh begitu ya. Jadi firman Tuhan merubah hidup kita ini ya. Jadi dikatakan di sini burung Raja Wali itu sangat hebat. Dia tidak mau menyerah kepada badai, diterjang, ya, dilawan. Seperti firman Tuhan katakan, lawanlah iblis musuhmu. Iblis itu bukan. Iblis itu macam-macam persoalan yang kita hadapi saat-saat ini, ya. Jangan mau menyerah. Burung Raja Wali tidak mau menyerah ya, dia terus terbang tambah tinggi dikatakan tadi, ya. Berlari tidak akan lesu. Berjalan tidak akan lelah. Karena apa? Karena kekuatan disertai kekuatan dari Tuhan ya. Kekuatan kita ini bukan dari kita sendiri, kita ini bukan apa-apa. Kita ini tanah liat, tidak ada artinya ya. Tapi berarti, mengapa kita berarti? Bisa berbicara, bisa gerak, bisa jalan ya. Kalau sampai pikir kok bisa ya, tulang dan kaki ini kok bisa kuat kerja nyangkul ya. Tak pikir-pikir bagaimana ya kok bisa berdiri ya toh. Kalau kita melihat membayangkan keajaiban Tuhan, oh kemurahan Tuhan. Sebab itu dikatakan dalam firman Tuhan, jangan kamu sombong kalau kamu berhasil. Kalau kamu kuat, kalau kamu cantik, ganteng, tidak usah sombong. Saya bisa katakan, biarpun pakai kacamata, satu jenjit, mobilnya mungkin termahal, ingat kamu adalah dari tanah liat, debu, tidak ada artinya. Ya, nanti kembali pada Tuhan itu loh. Jadi burung Raja Wali ini dikatakan orang-orang yang menantikan Tuhan itu loh. Orang-orang yang menantikan Tuhan itu seperti burung Raja Wali. Mari kita belajar bagaimana pribadinya burung Raja Wali ya. Tidak gampang menyerah, mendapat punya kekuatan yang hebat. Badai diterjang. Nah, seperti kita kalau mengalami sakit, mengalami kesulitan ya toh, mengalami macam-macam rintangan, tantangan, apa kita mau menyerah? Jangan menyerah. Ya, tapi serahkanlah, firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku. Itu loh, serahkan. Seperti anak, Bu, aku gak kuat, Bu, ngangkat iki. Ayo, Bu. Ngono aku, ya toh. Gak kuat. Itu loh. Nah, kita gak kuat mau berseru kepada siapa? Kepada teman, jangan. Gak bisa memuaskan. Kepada saudara, kepada keluarga, tidak. Berserulah kepadaku, firman Tuhan. Pada masa kesesakan. Permisi, itu bukan Riono ya. Ini pinter hafalan ayat. Puji Tuhan ya. Kalau di doa puasa itu, saya juga merindu untuk mengadakan lagi doa puasa kaum wanita ya. Saya sedih. Kapan kalau Bapak Gembala menyetujui bisa doa puasa lagi ya. Jadi firman Tuhan itu harus kita hafal. Diingat. Bukan cuma diingat, dihafal, tapi dilakukan. Kalau ingat firman Tuhan kita bisa kuat seperti burung Raja Wali. Mengatasi badai. Bersama Yesus lakukan perkara besar, ya. Jadi bersama Yesus itu lakukan perkara besar. Jangan lupa firman Tuhan ini, jangan lupa, ya. Diingat-ingat, diresapi. Jangan ingat kesalahannya orang lain, ya. Mangkel aku diolok-olok nah. Jadi penyakit ya. Dulu ya, saya dulu gitu, mangkel aku. Gak nyapa sampai 2 tahun saya. Di sekolah teman-teman saya itu ya. Itu hatinya keras. Tapi Tuhan bilang,
Tuhan berkuasa merubah hati yang keras menjadi lunak seperti daging, seperti roti empuk. Tuhan itu berkuasa, maha kuasa. Dibentuk kita ini ya. Sebab itu Tuhan katakan saya jadi istri pendeta supaya dibentuk. Kalau mungkin jadi istri pendeta saya tidak tahu jadi apa ya. Tidak berkenan ya. Dibentuk, diperbarui katakan tadi. Diulangi lagi. Ya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan. Nah itu loh, jangan lupa. Dibaharui, dan dibaharui. Ya, jangan mau loyo. Kalau loyo saudara, kalau menyerah, makanannya siapa? Jadi makanannya siapa saudara? Makanannya? Halo, jawab sepeda ngantuk. Makanannya? Iblis. Jangan lupa Tuhan kita Tuhan hebat. Ya, roh yang di dunia ini, roh yang dalam kita ini lebih daripada roh-roh yang di dunia ini. Saya pernah dengar ada orang yang disantet, didukunkan ya, gitu. Jangan takut. Ada contoh di Surabaya, hamba Tuhan 2, yang laki bisa disantet, didukunkan, yang perempuan enggak. Karena apa? Dukunnya bilang perempuan ini enggak pernah tidur sore, mesti malam, banyak doa, banyak puasa, nah itu loh. Ya, iblis takut. Jangan takut sama iblis ya, karena iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan. Kita mari tetap beriman ya. Contohnya seperti siapa yang menanti-nanti itu. Menanti-nanti mempelai datang. 10 anak. Halo? 10 anak. Darah. 5 bodoh, 5 pan. Pilih yang mana? Ya mesti yang pandai ya. Dikatakan bodoh tidak mau ya. Nah, hati-hati ya, menanti mempelai laki-laki datang harus siap selalu bersedia menantikan kedatangan mempelai laki-laki surga. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Harus sabar. Mana Tuhan gak datang-datang? Ya, Tuhan itu mengeluarkan waktu itu karena Tuhan itu cinta kepada kita ya, supaya kita ini bertobat ya, seperti di dalam 1 Timotius dikatakan kesabaran Tuhan. Coba 1 Timotius ya. Saya bacakan dengan cepat. 1 Timotius 1 Timotius pasal 1 ayat 6. Demikian firman Tuhan. 16 ya, maaf keliru. 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Paulus ya, surat Rasul Paulus, Yesus Kristus menunjukkan ini. Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Nah, Tuhan itu penuh kesabaran. Sepertinya mana dari saya kecil sekolah minggu Tuhan Yesus mau datang, tidak bernakal ya. Kalau nakal gak masuk surga. Sampai sekarang mana? Nah, itu namanya menanti, menunggu. Ya, ada nyanyian tunggu lebih lama pada Yesus, tunggu lebih lama padanya, dengan kelengkapan supaya berkemenangan, menunggu lebih lama padanya. Maaf ini nyanyian lama ya, tapi mungkin sini ada yang bisa ya. Nah itu, jadi menunggu lebih lama, tunggu. Kalau saudara pacaran, mana sih jam berapa ini, janji jam 10 kok belum datang. Kalau saudara cinta, mau nunggu enggak? Mau sabar enggak? Marah apa enggak? Pasti nunggu karena cinta, ya toh. Telat ya wis telat ya. Jangan marah-marah ya, karena cinta. Nah itu, seperti kita dengan Tuhan menanti. Tuhan itu bukan tidak menepati kata tadi, Tuhan selalu menepati janjinya ya. Jadi puji Tuhan, mari belajar seperti 5 darah yang pinter ya, selalu siap sedia lampu dan minyak
Apa artinya? Hati kita ini dipenuhi dengan roh. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Api Roh Kudus bakar hatiku, ya. Jadi Roh Kudus itu adalah minyak yang luar biasa, ya, yang bisa menerangi kita, ya, yang bisa menolong kita berkekuatan yang baru karena dipenuhi dengan Roh Kudus. Minta tiap hari, ya, Tuhan penuhi saya dengan roh, jangan minta uang. Minta berkat, enggak, ya. Yang pertama minta dipenuhi dengan Roh Kudus. Tuhan, saya ini dosa, banyak salah seperti Paulus. Yang paling berdosa ini aku, paling berdosa katanya Rasul Paulus, ya. Rendah hati, ya, Rasul Paulus, ya. Nah itu. Jadi juga dikatakan di sini, tadi dikatakan kesabaran Tuhan, ya. Yang kedua yaitu 2 Petrus. 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh. Nah ini. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan untuk bertobat bagimu untuk beroleh selamat. Nah ini loh. Siapa yang setia sampai akhir akan diselamatkan. Jangan kapan Tuhan datang, jangan. Yang penting kita mempersiapkan diri seperti 5 darah yang pandai tadi, ya, mempersiapkan diri. Ya, membersihkan diri kita. Kita boleh memperkenankan Tuhan bagaimana menurut firman Tuhan. Rajin ke gereja, banyak doa, sering berbuat baik dan sebagainya, ya. Banyak firman Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan Ibrani 6. Terakhir, ya. Ibrani 6 ayat 12. Ibrani 6 ayat 12, ya. Ibrani pasal 6 ayat 12. Agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh karena iman. Nah ini, oleh karena iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan oleh, nah itu loh, sabar. Orang sabar subur, gak sabar masukku, hanya orang kuno, ya, gak sabar masukku mangkel toh, gak sabar. Nah itu loh. Jadi kita mari belajar sama-sama. Saya juga belajar, bukan ngajar, ya. Saya juga kadang-kadang gak sabar, ya, manusia, ya. Nah tapi firman Tuhan selalu negur. Tuhan aja sabar menantikan kamu supaya semua, jangan ada satu yang tidak selamat. Tuhan ingin supaya semua selamat, ya toh. Jadi lama datangnya Tuhan itu karena apa? Karena cinta pada kita, manusia ciptaannya, miliknya, anak kesayangannya, ya toh. Jadi supaya semua itu selamat. Ayo sama-sama membenahi diri kita, ya, supaya kita tidak sampai terkunci. Tok-tok-tok sudah, oh enggak ada, sudah mempelainya sudah pergi, tinggal. Yang 5 bodoh kekurangan minyak. Nah itu loh, kekurangan minyak itu artinya kita tidak berjaga-jaga, ya, pada waktunya. Nah, kita masih belum berhias, belum membersihkan diri dengan firman Tuhan, ya. Mari sama-sama kita belajar tetap menanti kedatangan Tuhan dengan kehidupan kita ini, ya, selalu dibenahi dan dibenahi. Firman Tuhan yang membenahi hidup kita ini, ya. Bukan orang tua, bukan orang lain, tapi firman Tuhan, ya, yang membenahi hidup kita ini, ya. Puji Tuhan, mungkin sudah waktunya, ya. Ayo sama-sama kita menyanyi, yaitu tadi tunggu lebih lama pada Yesus, ya. Tunggu lebih lama pada Yesus, tunggu lebih lama padanya. Amin, haleluya. Dengan kelengkapan supaya berkenangan, amin, menunggu lebih lama padanya.
sampai kita ketemu Tuhan sebagai mempelai laki-laki dalam kerajaan surga ya. Seperti anak yang pinter tadi ketemu sama mempelai laki-laki, bayangan Tuhan Yesus Kristus ya. Tuhan, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Sempurnakan uraian hamba-Mu Tuhan yang kurang sempurna, tetapi Roh Kudus menyempurnakan supaya jemaat-Mu semua yang hadir pada sesi ketiga ini Tuhan diberkati. Mau menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan mau membersihkan diri karena firman Tuhan adalah air kehidupan yang bisa membersihkan hidup kami Tuhan. Yang kotor, yang berbau ini Tuhan, yang penuh dosa, Tuhan sanggup membersihkan putih seperti salju. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau di tengah-tengah kami dan Tuhan akan menjamah setiap kami Tuhan. Kami tidak tahu jemaat menantikan apa, saya tidak tahu Tuhan, tapi Engkau yang maha tahu. Ajar jemaat-Mu semua dengan iman, percaya bahwa Tuhan sanggup mengadakan segala sesuatu tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Jangan sampai kami mengeluh, jangan sampai kami menyalahkan Tuhan, ampuni kami. Tapi kami mau meninggikan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan, supaya kami semua Tuhan mendapat kemenangan yang heran dari Tuhan. Dan kami bukan hanya itu saja di sini di dunia ini, tapi kami berharap, menjanji Tuhan, aku datang, ya, aku pergi ke surga, ya, bukan meninggalkan kamu, tapi aku menyediakan tempat untukmu. Kami semua menjadi mempelai-mempelai perempuan Tuhan, layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Sebentar kalau kami akan pulang, mohon naungan Tuhan, Roh Kudus menyertai kami semua, supaya kami tetap kuat, tetap beriman, tetap setia, sabar untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami mau terus maju dan maju. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas penyertaan-Mu sampai saat ini Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.